disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Sasena Explore bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang, jadi menyambung video-video yang kemarin dan juga live tadi malam ya. Kasus Subang ini memang terasa panas dingin ya. Ada yang panas, ada yang dingin ya. Baru-baru ini kita mendengar bahwa kasus tanda tangan palsu dan ijazah palsu ini kan mencuat menyala-nyala ya, dimana di situ Pak Dedi beserta beberapa guru melaporkan inisial YR dengan kuasa hukumnya yaitu Bang Erdi Lau. Jadi semalam sudah ada konfirmasi langsung dari Bang Erdi Lau, ternyata kuasa hukumnya dicabut oleh Pak Dedi ya, entah karena apa ya, kita kurang tahu persis. Apakah karena ada bisikan atau memang kemauan sendiri ya, ini tidak terkonfirmasi, atau memang takut dengan efek dari pelaporan ini karena bisa jadi menghantam diri sendiri. Karena bagaimanapun Pak Dedi pernah menjabat sebagai bendahara dan juga para guru. Sedangkan dana bos ini terus cair ya, dan mereka paling tidak menikmati uang tersebut ya, gaji mereka dari situ. Kalau ditelusuri bisa jadi mereka juga takut terbawa-bawa, atau memang ada somasi atau mungkin ada intimidasi ya, entahlah, hanya Pak Dedi yang tahu ya. Dan kita lihat nanti selanjutnya untuk kasus pemalsuan tanda tangan dan ijazah palsu ini yang sudah dilaporkan ke Polda atau ke kepolisian ya, dengan adanya pencabutan kuasa pengacaranya yaitu Bang Erdi Lau, kasusnya bagaimana? Berlanjut atau ada pencabutan berkas? Nah, ini kita belum tahu. Kalau berlanjut, kira-kira Pak Dedi mau maju sendiri ya, mandiri, atau mungkin ada lawyer yang mendampinginya. Kalau prediksi saya, kalau hal ini tetap berlanjut ya, kepolisian juga tetap memproses, kemungkinan bisa saja Pak Dedi CS ini bergabung kepada lawyernya Pak Yosep yaitu Bu Sylvia. Itu bisa saja terjadi, atau memang ada lawyer baru yang akan masuk, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau berkasnya dicabut ya artinya sudah selesai. Tapi kalau kepolisian karena menganggap suatu kasus itu penting dan perlu ditindaklanjuti, kita tunggu saja ya kasus Pak Dedi ini seperti apa. Oke, dari hal tersebut ya, ini sudah ada beberapa yang saya rangkum dari pembicaraan saya via telepon live tadi malam ya sama Bang RD. Pertama kan memang pencabutan atas kuasa kepada Pak Dedi, itu yang pertama ya. Terus untuk kedua, Bang RD ini merasa sakit hati ya masuk di kasus Subang. Jadi ceritanya pertama dibawa oleh Kang Furi ya, dia merasa sakit hati juga sama Kang Furi dan juga mungkin dengan Pak Dedi yang tiba-tiba mencabut, sudah berkorban ke sana sini dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkap kalian bisa simak wawancara saya by telepon ya tadi malam. Terus Bang Erdilo ini pamitan ya, sayonara kepada para netizen, pemerhati dan juga pengamat kasus Subang, pengawal kasus Subang ya. Bila mana ada sesuatu yang
salah, ada sesuatu yang kurang berkenan, intinya minta maaf, tapi beliau tetap akan memperhatikan kasus Subang. Bila mana ada kesempatan beliau akan masuk, nggak tahu dari sisi mana nanti ya. Terus yang keempat ini, beliau sendiri belum mengerti ya alasan dari Pak Deddy mencabut kuasa hukumnya, padahal kasus ini sudah berjalan dan tinggal menunggu penetapan tersangka karena 2 alat bukti sudah terpenuhi, dan saat itu hanya menunggu 2 orang kliennya yang sedang sakit ya, belum diperiksa. Setelah itu kalau nanti sampai di SP3 kan itu akan melakukan pra peradilan. Sekarang semuanya sudah berakhir ya. Artinya Bang Erdilo sudah tidak menangani apapun di kasus Subang. Terus yang kelima ini ya, ini ternyata Bang Erdilo plus 21 pengacara yang mengawal kasus Vina, itu menurut pengakuan Bang Erdilo itu masih resmi sebagai PH-nya Pak Yosef dan belum dicabut. Ya, tadi malam sudah sempat saya tanyakan, tapi kok ujuk-ujuk kenapa Kak Sil yang maju? Jadi rupanya dia sudah memberikan kesempatan kepada Kak Sil, ya silahkan, tapi beliau berharap kuasa hukumnya ini dari Pak Yosef dicabut gitu loh, jadi biar nggak gantung ya. Itu yang sempat dipesankan. Coba berharap Pak Yosef dan juga keluarga ya, Bu Mimin, Abi dan Ariki, karena beliau merasa masih sebagai PH dan secara resmi itu belum dicabut ya. Kisah-kisah yang menceritakan bahwa Erdilo ini kenapa bisa jadi lawyernya Pak Yosef tapi kok nggak ada actionnya, kalian juga bisa simak di situ ya. Berawal dari diperkenalkan oleh Bang Furi ya, tadinya juga pernah mengunjungi Pak Yosef di lapas, bincang-bincang selama 1 jam ya, dan di situ banyak hal-hal yang beliau dapatkan. Terus untuk yang keenam ini, Bang Erdilo ini siap ya untuk menggugat Polda Jabar masalah alat bukti, yaitu berupa CCTV Angger. Bahkan Bang RD ini siap mendampingi Angger untuk memperjuangkan kebenaran atas CCTV tersebut ya, karena selama ini kan bagi yang memang mencurigai Pak Yosef ya, ini percaya apa yang dikatakan Angger, tapi bagi yang mempercayai bahwa Pak Yosef itu tidak bersalah, sampai saat ini tidak percaya, dianggapnya Angger ini hanya ngomong-ngomong tok, nggak ada buktinya. Nah, untuk membuktikan hal ini kan nasibnya CCTV bagaimana? Nah, ini Bang Erdilo menyatakan siap bila mana Mas Angger ini perlu pendampingan hukum untuk mempertahankan keyakinannya ya, pengakuannya, bila perlu bisa menggugat ke Polda Jabar, yang mana di situ disebut oleh Irlan ini CCTV diserahkan ke Polda Jabar ya. Dan itu kalau kita sampaikan kepada para netizen tadi malam ya, banyak yang setuju karena memang ini suatu alat bukti yang scientific crime investigation ya, secara forensik digital dapat dipertanggungjawabkan, dan itu bisa menjawab semua keraguan-keraguan sebenarnya Pak Yosef layak tidak untuk menjadi seorang terpidana dalam kasus ini. Oke, yang berikutnya, Bang Erdilo ini tetap yakin ya bahwa Pak Yosef itu bukan pelakunya. Setelah saya tanya kenapa, apakah punya alasan tersendiri atau punya penemuan-penemuan, apakah sudah mempelajari kasusnya dari awal, ternyata ini hanyalah sebuah keyakinan ya, hanya sebuah keyakinan yang mana setelah berbincang-bincang 1 jam dengan Pak Yosef ini mau bersumpah ya di bawah Al-Quran ya, sampai nangis-nangis dan lain sebagainya, dan di situ Bang Erdilo mendapatkan keyakinan bahwa Pak Yosef ini bukanlah pelaku ya. Sama dengan Kak Sil, awal-awal kita tanya kenapa yakin Pak Yosef ini bukan pelaku, ya dari pertemuannya dengan Pak Yosef ya, mereka begitu yakin bahwa Pak Yosef ini bukanlah pelakunya. Jadi hanya berdasarkan keyakinan, belum temuan-temuan yang mendalam. Ini untuk Bang Erdilo ya. Tapi dia juga menyadari dia tidak menutup kemungkinan nanti tinggal ditunggu keputusan kasasi kayak apa. Kalau juga termasuk MAA, ini sudah ada 2 alat bukti ya, menurutnya harusnya ini juga segera diproses ya, karena penetapan vonis atas Pak Yosef ini ya
walaupun naik kasasi harusnya juga sudah ada kekuatan hukumnya ya untuk mentersangkakan atau mendakwa bahwa Bu Mimin, Abi dan Arigi turut ikut serta di situ, karena putusannya kan secara sah dan meyakinkan. Tapi dari pihaknya Pak Yosep berkeyakinan karena pelaku utamanya juga belum ingkrah, jadi belum ada tindak pidana yang sah di situ ya, makanya berkeyakinan bahwa MAA belum bisa diproses. Setelah kita tanya juga, kalau memang Bang Erdilo yakin bahwa Pak Yosep bukan pelakunya, apakah dari Pak Yosep ini mencurigai atau meyakini pelakunya kira-kira siapa? Ya, bukan sekedar mencurigai, tapi Pak Yosep menjawab dengan gamblang ya, pelakunya adalah YR dan D. Itu dari Pak Yosep, dan ini juga pernah diungkapkan Pak Yosep ke Pak Rohman ya, tapi kalau nggak ada bukti ya repot. Oke, setelah kita tanya ya, kalau dari percakapan Bang Erdilo dan Pak Yosep itu, Pak Yosep merasa yakin ya pelakunya bukan dirinya ya, tapi adalah YR dan D, itu kita tanyakan. Sedangkan pernyataan Pak Yosep ini bertolak belakang ya dengan PH-nya. Kalau PH-nya meyakini pelakunya bukanlah Yoris, bukanlah Danu, bukanlah sebagai pelaku eksekutor, tapi di akhir-akhir kemarin Danu ada di TKP, artinya juga bagian dari pelaku, apakah sekedar membantu ya. Yang dimaksud pelaku mungkin pelaku utamanya ya, bukanlah Yoris, bukanlah Danu. Nah ini kontradiktif ya, kita tunggu saja hasilnya kayak apa ya, karena ini proses hukum sedang berjalan. Nah di sini sebagai statement penutup ya, Bang Erdilo tetap ingin masuk di kasus Subang ya, dan berharap kasus Subang segera selesai. Nah ini sedang mencari cara masuknya dari mana. Dia ingin klien yang bisa didampingi, yang bisa masuk ke kasus ini, yang tidak pelin-pelan ya, yang teguh hati dengan pernyataannya atau pengakuannya. Nah salah satunya memang arahnya ke Angger tadi, karena Angger ini saksi yang sangat spesial. Kalau didukung dengan CCTV yang bisa diperlihatkan, ini akan mengungkap segalanya dan akan membungkam orang-orang yang sekiranya tidak percaya dengan proses hukum yang sedang berjalan, atau bisa jadi sebaliknya ya, kalau memang itu tidak sesuai fakta yang diakui Angger. Dan Angger sendiri terakhir itu lewat salah satu netizen, mereka ber-WA-an, itu menyatakan bahwa Angger ini masih mempunyai satu bukti lagi tentang Pak Yosep ya. Nah itu kita sarankan Bang Erdilo bisa merapat ke sana. Nah untuk merapat ke sana, katakanlah bisa menghubungi YouTuber Subang ya, contoh mungkin Subang Hijau, Kang Heri terutama ya, yang dekat rumahnya, atau mungkin juga Kang Freddy yang sudah sering komunikasi dengan Mas Angger. Nah ini bisa masuk ke situ gitu loh, karena tujuannya mulia, ingin mengungkap alat bukti berupa CCTV Angger ini benar adanya. Jadi sekaligus nanti bisa mematahkan pendapatnya Bang Erdilo sendiri, keyakinannya sendiri ya, kalau memang isi CCTV itu masih ada dan sesuai dengan ucapan Angger. Oke, saya kira itu ya. Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Yang belum subscribe ya, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa bersama untuk kasus Subang ini segera diselesaikan ya. Polda Jabar segera bergerak, tidak menunggu sampai ingkrahnya Yosep. Kalau memang sudah merasa yakin, merasa cukup, dan merasa bahwa semuanya harus segera berakhir, segera naikkan status MAA menjadi P21 dan disidangkan agar ada kepastian hukum. Mengingat ini sudah 1 tahun mereka sebagai tersangka ya, kurang lebihnya begitu, tapi mereka tidak ditahan. Nah ini menjadi suatu pertanyaan bagi banyak masyarakat, khususnya pemerhati kasus Subang dan juga OOJ ini, supaya segera diproses. Apakah berhenti di inisial T atau ada yang lain, karena dari sana sendiri bila mana mereka jujur dan kepolisian bisa mengungkap, secara otomatis ini akan memberikan suatu penerangan yang luar biasa ya atas kasus Subang ini.
Oke, dari saya itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.